warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha kelas 4A yang dirahmati Allah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Diingat pada masa pandemi sekarang kita harus mengingat 3M, yaitu jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran jangan lupa juga kalian di rumah harus bersolat duha dulu, lalu murojaah. Setelah itu, ketika akan mengerjakan tugas ataupun belajar pada hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut ya ke pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1. Tetap ya tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsa. Nah, kalau kemarin pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, mengenal cara memainkan alat musik atau mengenal bunyi, lalu juga tentang keragaman yang ada, keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar, pada pembelajaran 2, kita akan belajar tari Bungong Jumpa. Ya, seperti apa ya tarinya ya? Penasaran? Tunggu dulu. Nah, setelah kita tahu tari Bungong Jumpa, nanti juga kita belajar tentang mengidentifikasi keragaman suku yang ada di Indonesia ya. Juga nanti ada teks bacaan ya. Di situ nanti kalian harus menjawab apa itu kerjasama dan bagaimana kalau kita tidak bekerja sama dengan satu sama lain. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, karena di awal kita akan mencari tahu tentang apa sih tari Bungong Jumpa dan bagaimana ya tariannya. Nah, kita simak ya. Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan tari Bungong Jumpa. Tari Bungong Jumpa merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Tarian ini dilakukan secara berkelompok. Tarian ini memiliki sifat halus dan anggun. Tarian ini menggambarkan Bungong Jumpa yang biasa kita kenal dengan sebutan bunga cempaka yang indah dan harum baunya. Terlebih saat terkena hempasan angin malam yang sangat dingin, bunga cempaka akan layu dan berguguran. Dalam tarian ini digambarkan bunga cempaka memiliki paduan warna putih, kuning, dan merah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bungong Jumpa
menyaksikan video tentang tari bungang jempa dan gerakan-gerakannya ya anak-anak. Jadi tugas kalian yang pertama adalah mempraktekkan gerakan tari bungung jempa yang sudah kalian lihat pada video yang sudah Ustazah putar tadi ya. Setelah kalian mempraktekkan, diingat. Jadi kalian rekam lalu kirim ke Ustazah Anggun, oke? Ya, jangan lupa ya, dikirim di nomor pribadi WA Ustazah. Ya, yuk lanjut. Nah, anak-anak, karena tadi itu adalah salah satu kebudayaan juga ya, keanekaragaman budaya tentang tari. Nah, ternyata bukan hanya tari saja yang beraneka ragam di keragaman budaya yang ada di Indonesia, tapi juga identitas seseorang, bisa juga asal seseorang, suku seseorang. Nah, suku itu sukunya bisa berbeda-beda. Ayo kita amati dulu ya gambar yang ada di depan kalian ini ya anak-anak ya. Yang pertama, ini ada Pak Sami. Pak Sami ternyata berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi. Pak Nur berasal dari Jawa. Jadi anak-anak di sini apa yang berbeda ya dari mereka ya? Sekilas sama manusia, sama-sama orang, sama-sama laki-laki, ya kan? Nah, apa yang berbeda dari mereka? Ternyata yang berbeda dari mereka adalah asal daerah dan sukunya ternyata. Nah, itulah salah satu keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, hari ini tugas kalian setelah kalian mengamati dari Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur. Nah, karena mereka berasal dari tempat yang berbeda dan suku berbeda, maka Pak Sami dan Pak Encep itu, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Ya, mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Nah, dari sukunya yang berbeda-beda anak-anak, ternyata mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Jadi anak-anak kita tarik kesimpulan, meskipun daerah asal mereka itu berbeda, suku mereka berbeda, makanan berbeda, juga bahasanya juga berbeda, tapi mereka menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang bisa dimengerti oleh orang lain. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita ya, bahasa kebangsaan kita ya, bangsa Indonesia. Cintailah Indonesia. Oke, lanjut ya. Nah, berdasarkan dari gambar tadi penjelasan Ustazah, nah tugas kalian yang kedua adalah mengidentifikasi keragaman berikut. Nah, contohnya asalnya Pak Sami tadi sudah tahu ya, dari mana asalnya, bahasanya apa, yuk dicari ya. Bisa bertanya kepada orang tua ya. Terus makanannya itu biasanya asal Pak Sami itu asalnya itu misalnya kita tinggal di Situbondo, bahasanya bahasa Madura, makanannya tacin palapa, alat musiknya ya kita bisa alat musik semuanya ya anak-anak ya, alat musik mungkin kendang, di sini juga ada ya. Nah, cari tahu ya, lain dari itu ya. Nah, berdasarkan dengan suku mereka masing-masing ini ya, berdasarkan suku-sukunya, kalian cari tahu tentang suku-suku mereka apa ya. Apa mulai dari asal mereka dari mana, bahasa mereka apa, bahasa daerah ya. Kalau bahasa persatuan ya tetap bahasa Indonesia. Kalau makanannya apa, tadi kan sudah dijelaskan. Meskipun mereka mempunyai selera makanan yang berbeda karena mereka kan berasalnya dari daerah yang berbeda. Nah, terus alat musiknya apa? Nah, itu tugas kedua kalian. Nah, selanjutnya adalah ayo membaca ya. Jadi jangan malas membaca anak-anak. Membaca itu adalah membuka jendela dunia seperti peribahasa.
Membaca. Jendela dunia adalah ketika kita banyak membaca. Nah, di sini ada bacaan dari Ustazah. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap jika musim hujan tiba. Nah, itu tadi ya, bacaan tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, untuk lebih memahami, kalian baca terlebih dahulu ya anak-anak ya. Lalu tugas yang ketiga dari Ustazah adalah jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan. Jadi ketika kamu membaca itu, setelah selesai membaca teks bacaan tadi, kalian menjawab pertanyaan berikut lalu dikirim. Jangan lupa ya nak ya. Ada 3 tugas hari ini. Yang pertama, praktek tentang tari bungung jumpa berdasarkan dengan video yang sudah kalian lihat tadi. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai suku, yaitu dari mulai Pak Sami, Pak Made, dan lainnya ya. Tugas yang ketiga adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan ya. Baik, Ustazah tutup pelajaran hari ini. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan pembelajaran kalian harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Jangan lupa juga ibadahnya, jangan sampai bolong-bolong loh ya. Ingat, boleh bermain, tapi jangan lupakan kewajibannya, yaitu belajar dan mengerjakan tugas. Ustazah tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.